Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin pas lagi kerja, saya kaget soalnya ada suara aneh dari bawah meja kerja. Awalnya saya pikir kaki saya nyenggol kardus yang ada di bawah meja, tapi suaranya kedengeran beberapa kali. Terus saya penasaran dan lihat ke bawah. Ternyata ada kucing di dalam kardusnya. Kucing ini emang sering menyelinap ke ruangan saya, tapi baru kali ini dia masuk ke dalam kardus. Kucing ini bentuk mukanya aneh, tapi unik. Jenis kelaminnya betina dan kayaknya tahun kemarin dia udah hamil dan lahirin anak beberapa kali deh. Terus kemarin di fakultas saya ada acara makan-makan untuk rayain tahun baru loh. Saya dapat undangan untuk acara ini. Terus pas terima undangan itu, saya pikir itu undangan rapat. Taunya makan-makan. Emang sih ada rapatnya sedikit, tapi kebanyakan makan-makan aja. Tumben banget ada acara makan-makan kayak gini pas tahun baru. Biasanya sih nggak ada. Makanannya ada macam-macam. Nah, makanan yang paling saya suka adalah bakso. Bakso ini dibuat sama alumni kami loh. Sayang sekali nggak kerekam sih, tapi bumbu pelengkapnya kayak kecap, bawang goreng, dan lainnya itu dibungkus rapi dan nggak susah dibuka. Terus yang pasti rasanya mantap. Terus kemarin akhirnya saya pergi ke rumah sakit untuk cek kesehatan. Sepertinya badan saya yang kurusan buat banyak orang khawatir, termasuk Taiki dan beberapa murid JLC. Ada beberapa jenis pemeriksaan kesehatan. Biayanya mulai dari 300 ribuan sampai ada yang 1.500.000. Saya pilih yang paling mahal soalnya saya mau tahu lebih rinci tentang badan saya. Sebelum hari pemeriksaan saya diminta puasa dulu dari jam 10 malam sampai waktu pemeriksaan. Terus pas pemeriksaan ada foto ronsen, ada pengambilan darah, pemeriksaan jantung dan lain-lain. Terus hasilnya adalah sebagian besar hasil pemeriksaannya bagus sih, tapi kadar gula dan kolesterol saya ternyata tinggi. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Jadi seperti yang tadi udah saya ceritain, ternyata kadar gula dan kolesterol saya tinggi ya. Kayaknya dulu saya juga pernah gitu ya. Dulu itu saya bisa turunin kadar gulanya dengan berhenti minum minuman manis sekitar seminggu. Habis itu kadar gulanya normal lagi, tapi pas kadar gulanya normal, saya mulai minum minuman yang manis. Kadang saya minum Sprite ya, atau kopi yang manis. Mulai sekarang kayaknya saya harus benar-benar berhenti minum minuman yang manis ya. Kalau kadar gulanya udah normal juga, saya janji nggak bakal minum minuman manis lagi, oke? Nah, kali ini saya mau ngomongin tentang durian, atau orang Indonesia biasa bilang dengan pelafalan duren. Sekarang di Indonesia lagi musim duren, jadi untuk kalian yang tinggal di Indonesia pasti bisa lihat banyak penjual durian di pinggir jalan. Kemarin pas lagi naik sepeda, saya juga lihat banyak penjual durian loh. Kemarin itu saya berhenti dan mampir ke tempat penjual durian, tapi saya nggak beli soalnya kemarin itu pas naik sepeda, jadi susah bawanya. Durian ini buah khas dari Asia Tenggara ya. Kata durian itu asalnya dari kata duri, yang bahasa Jepangnya adalah toge. Musim durian itu biasanya mulai dari November sampai Februari. Jadi kita masih punya waktu banyak untuk nikmatin durian nih. Kalau udah bulan Januari atau udah dekat dengan bulan Februari, biasanya harga durian itu mulai turun. Soalnya supply-nya udah kebanyakan. Seperti yang kalian lihat di video ini, sekarang supply durian di Jakarta udah mulai kebanyakan. Jadi diobral deh. Seperti yang tadi saya ceritain, durian itu banyak berkembang di Asia Tenggara. Nah, kalau di Indonesia kayaknya hampir semua pulau besar di Indonesia punya jenis duriannya masing-masing. Saya suka banget durian, tapi dengan kondisi kesehatan yang sekarang, udah nggak bisa banyak makan durian lagi nih. Walaupun saya suka banget, tapi saya juga nggak ngerti jenis-jenis durian sih. Soalnya jenisnya itu banyak banget.
Kalau yang saya tahu itu ada durian Medan, terus durian Bokor, durian Petruk, durian Bawor, durian merah, tembaga, dan banyak lagi yang lain. Pas kemarin saya ke tempat penjual durian itu ya sebenarnya saya mau banget ya. Terus karena penasaran, jadi besoknya saya balik lagi dan beli 1 biji durian yang harganya 50 ribuan. Diameternya kurang lebih ya 25 cm-an. Saya pikir dalamnya sedikit, tapi pas dibuka ternyata buahnya banyak loh. Durian ini katanya dari Palembang di Sumatera Selatan. Pas mau belah duriannya saya bingung, harus belah dari mana ya? Durinya ini bener-bener tajam banget, jadi belahnya susah. Setelah beberapa kali coba potong kulitnya, akhirnya saya bisa belah durian dengan kedua tangan saya ini. Ini susah banget loh. Kalau kalian mau durian, mendingan beli yang udah dibuka aja ya. Di supermarket banyak kok durian yang udah dibungkus pakai styrofoam gitu. Kalau beli dalam bentuk buah kayak saya kemarin, mendingan minta dibukain aja sama penjualnya. Tadinya saya mau beli 2 loh, soalnya duriannya itu kelihatan kecil. Tapi walaupun kecil, ternyata isinya banyak. Untung belinya cuma 1, kalau beli 2, wah bisa repot saya. Oh ya, Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah. Padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.